Fenomena bullying di lingkungan sekolah Indonesia yang sempat ramai menjadi pemberitaan media sosial yang terjadi di SMA Jakarta, yaitu SMA 90 Jakarta. Korban dipaksa lari, dipukul oleh seniornya. Kemudian kasus Ade Fauzan, siswa kelas 1 yang menjadi korban kekerasan dari siswa kelas 3 di SMA 82 Jakarta. Lalu ada Oki Budiman, siswa kelas 1 SMA 46, mengaku dianiaya oleh seniornya siswa kelas 3 karena tidak meminjamkan motornya. Ya, dan saudara, dalam sebulan terakhir sejumlah kasus perundungan di sekolah terjadi di tanah air. Bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan seperti sekolah. Seorang anak yang masih duduk di kelas 2 sekolah dasar di Sukabumi diduga menjadi korban bully oleh teman-temannya. Saudara, setelah menjalani perawatan, korban dugaan perundungan Fatir Arya Adinata, 12 tahun, siswa sekolah dasar negeri 09 Tambun Selatan, Bekasi, meninggal dunia pada Kamis dini hari. Atau disebut dengan tadi perundungan tadi ya, bahwa perundungan ini kan artinya mengintimidasi seseorang, baik itu di kalangan anak-anak ataupun dewasa ataupun kalau zaman sekarang mungkin udah nggak ngeliat usia lagi ya, karena dari anak-anak zaman SD aja sekarang udah tahu tuh bahwa bullying itu mereka lakukan dari mana halnya ya, seperti itu. Pada tahun 2019 ada 11.057 pelajar Indonesia yang menjadi korban bullying. Pada tahun 2020 ada 11.278 pelajar Indonesia yang menjadi korban bullying. Pada tahun 2021 ada 14.517 pelajar Indonesia yang menjadi korban bullying. Pada tahun 2022, 45% dari 2.777 anak di Indonesia mengaku pernah menjadi korban cyberbullying. Pada awal tahun 2024, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat 141 kasus kekerasan anak. Menurut Federasi Serikat Guru di Indonesia atau PGSI, kasus bullying di satuan pendidik meningkat dari 21 kasus di tahun 2022 menjadi 30 kasus di tahun 2023. Waktu itu pernah saya sebagai wali kelas juga, anak-anak sedang ada kegiatan di satu gugus. Nah, di gugus inilah ada yang namanya pertandingan yang disebut futsal tadi. Nah, futsal inilah biasanya kan yang namanya SMK itu anak pasti ada dikategorikan dengan tawuran. Nah gitu, padahal itu belum menyakitkan secara fisik gitu, baru verbal aja, baru omongan. Jadi contohnya gini, wah SMK lu nih cemen. Nah itu ya, secara seperti itu aja mereka sudah jiwanya anak-anak ini udah mengarah ke, berarti itu secara bullying kan secara verbal, padahal dia belum disakitin kan gitu. Belum ini biasanya yang dikategorikan nanti larinya ke dalam bullying tadi, kenakalan remaja dan kesana gitu. Awalnya sebenarnya hal sepele dari kata-kata yang tadi verbal, kemudian larinya nanti akan ke fisik, ya larinya nanti akan ke kenakalan remaja atau mungkin dan lebih jauh lagi. Memang anak itu perlu pendampingan, perlu banget dari wali kelasnya, terutama dari guru BP dan BPK-nya. Kemudian di sekolah juga harus kerjasama dengan orang tua, dan anak ini pasti kalau udah tadi bukan hanya fisik atau verbal atau mungkin psikologisnya kena, itu harus ada pendampingan dengan psikologis. Mengenai hal bullying
atau kata bahasa pendeknya mah ejek mengejek, sehingga tentunya terjadi di mana saja, baik itu di lingkungan masyarakat luas maupun di lingkungan masyarakat pada umumnya. Suatu hal yang tadinya saling mengejek, nah di situ saling mengejek dan tidak bisa diterima. Tentunya sebagai anggota TNI abdi negara selaku Babinsa, banyak kita jumpai di lapangan sehingga tugas yang kita lakukan bukan hanya membina di lingkungan, tapi emang harus menjaga apa yang akan terjadi ketika di masyarakat itu tidak kondusif, begitu. Salah satunya itu tadi bullying, sehingga yang awalnya emang timbulnya hanya sedikit, tapi itu akan meluas. Contoh kecil aja yang terjadi awal mula hanya di lingkungan sekolah. Makanya pada saat ini marak terjadinya tawuran antar pelajar, sehingga meluas ke masyarakat, yaitu tadi awalnya dari remaja, ya, dari remaja yang emang tadinya tidak menerima apa yang selalu dikatakan, mengejek, sehingga orang-orang dewasa ini ikut campur, begitu yang saya amati di lapangan. Dari orang tua terutama, karena tentunya kalau orang tua sudah banyak mendekat ke anak atau ke remaja-remaja, kita juga mudah untuk komunikasinya. Tetapi kalau orang tua itu hanya sekilas, tidak merangkul anaknya, sehingga terjadilah kan ketidaktahuan anak sifat yang seperti apa yang kita inginkan. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, tanpa disadari perbuatan tersebut itu malah menyakiti anak orang lain, ya kan? Seperti contohnya biasanya tuh anak kecil ketika tahu nama bapak nih, biasanya kan, ya benar. Bapak kamu ini gitu. Misalkan kita sebut aja nama bapaknya Pak Ahmad, anak Pak Ahmad biasanya kan, gitu. Apalagi anak Gen Z zaman sekarang. Nah, faktornya itu pertama kita nggak bahas tentang korban atau pelaku, korbannya doang ya, kita bahas juga pelakunya. Karena kan dua-duanya nih sama-sama harus kita kita lihat juga nih psikologinya. Kenapa sih anak itu bisa jadi pelaku? Kenapa sih anak bisa jadi korbannya gitu kan? Nah, pertama untuk si pelaku, biasanya anak-anak yang menjadi pelaku bully ya, itu dia memiliki emosionalnya itu tidak teratur, dimana mungkin juga balik lagi bagaimana parenting dari orang tuanya. Ada orang tua yang terlalu sibuk sampai anak-anaknya lupa. Nah, itu dia moms, untuk bunda sama ayah yang sibuk kerja nih ya, anak itu walaupun kalian sibuk dengan bekerja, tetap harus dipantau sekali-sekali bagaimana perkembangan emosionalnya, bagaimana perkembangan akademiknya juga. Lalu untuk korban bully, kenapa sih anak itu bisa jadi korban bully gitu kan? Apa sih yang dilakuin gitu kan? Apa sih kurangnya? Nah, pelaku bully itu dia akan melihat siapa yang lemah gitu kan? Pasti dia akan melihat nih kelemahannya. Bisa jadi kalau saya pikir-pikir tuh kadang ada satu anak yang punya sepeda, yang satunya enggak. Pasti dibully dong, nggak punya sepeda. Iya nggak punya sepeda, pasti gitu ya kan. Nah, itu jangan sampai karena anak kita dibully ya kan, malah kita jadi memanjakan. Paham dong ya kan? Anak aku dibully karena nggak punya sepeda. Next time-nya dia akan ngebelikan supaya sepeda anaknya atau barang-barang lain tujuannya. Jangan sampai kita malah menjadikan bully karena dibully, malah kita menjadikan memanjakan anak tersebut. Itu jangan juga gitu kan. Tapi kita ajarkannya tuh gini, kayak, nah ayo kita omongin. Jadi biar anak itu emosionalnya bisa diungkapkan, mengungkapkannya. Begitupun yang menjadi pelaku bully gitu kan. Kenapa bisa ngebully
anak orang lain gitu kan. Kenapa emang dia pernah apa sih, pasti kan ada behind the scene-nya dong. Kenapa anak itu kayak, kenapa sih dia bisa ngatain orang, dulunya pernah dikatain apa gimana gitu ya kan. Teman itu salah satu hal yang bisa memacu anak-anak gitu. Jadi jangan sampai anak-anak kita tuh jangan sampai salah pilih teman. Mungkin nggak sih kalau misalkan bully ini bisa terjadi karena orang tua ini pernah mencontohkan, sehingga anak ini kayak melihat ke orang tuanya, oh dulu orang tua aku pernah gini, kenapa nggak aku coba buat ngelakuin gitu. Bener banget itu, kayak pernah juga yang anak kelas 2 ini orang tuanya tuh berantem dengan bahasa kasar. Nah ketika di sekolahan dia mengucapkan hal yang sama. Lalu ketika kita sebagai guru nih nanya ya kan, apa sih yang kamu dapat kata-kata itu dari mana? Kok kamu bisa tahu? Nah anak itu akan bercerita, semalam mama aku ngomong gini sama papa. Nah itu juga menjadi salah satu faktornya. Jadi anak bisa mengucapkan kalimat kasar entah ke orang yang lebih dewasa, temennya sendiri gitu. Nah itu salah satunya benar kata kamu tadi, dari kita sebagai orang tua atau orang yang lebih dewasa. Nah. Oke teman-teman, tadi sudah sama-sama kita dengarkan ya, dampak dari bullying ini memang sangat banyak, terutama dampak kepada masa depannya, psikisnya, kemudian ada juga kepada mental anak ini. Dan yang paling penting itu parenting, mungkin parenting dari orang tua, ya, parenting dari siapa yang bisa diajak ngobrol atau siapa yang bisa diajak berteman dengan baik ya dari teman-temannya. Sebagai salah satu bentuk aksi nyata, kami bergerak dan mengedukasi kepada berbagai sekolah dan juga bersosialisasi kepada guru-guru yang ada di masyarakat. Maka dengan ini kami memutuskan untuk membuat kegiatan edukasi Stop Bullying, karena kami percaya bahwa setiap individu berhak mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung, baik di sekolahan, tempat kerja, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bullying tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga berdampak kepada psikologis yang mendalam, yang seringkali membayangi korban sepanjang hidup mereka. Maka dengan kegiatan ini, kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya empati, menghargai perbedaan, dan membangun budaya yang lebih inklusif. Kami berharap upaya ini dapat mendorong perubahan perilaku dan menciptakan generasi yang lebih peduli serta berani menghentikan tindakan perundungan di sekitar mereka. Jarak ke sekolah, kesulitan dalam mengikuti pelajaran dan menurunnya. Ingin apa kita? Pesannya saya sebagai guru biasanya tolong kepada orang tua di